Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang dua materi, yaitu jenis-jenis term dan sesat pikir atau logical fallacy. Pertama, mari kita membahas materi tentang jenis-jenis term dalam logika. Pernahkah kalian merasa bingung ketika berbicara dengan orang lain, atau pernahkah kalian merasa salah tangkap tentang maksud dari perkataan orang lain? Untuk menghindari kesalahan itu, mari kita mengenal jenis-jenis term dalam logika. Yang pertama, jenis term dalam logika adalah term universal dan partikular. Term universal artinya mencakup semuanya yang merujuk pada kelas atau kategori yang luas dan umum. Contohnya seperti semua manusia bernapas. Jadi di dalam term universal menyatakan bahwa kalau dia manusia pasti dia bernapas. Sementara pada term partikular, term yang bersifat khusus, yang menunjuk sebagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan. Contohnya adalah sebagai manusia itu kaya. Maksudnya kalau dia tidak kaya, dia bisa juga menjadi manusia. Jadi itu yang dimaksud dengan term partikular. Dan jenis term yang kedua adalah term positif dan term negatif. Term positif menunjukkan keberadaan sesuatu seperti contohnya pohon itu tinggi. Artinya, term positif mau menyatakan bahwa pohon itu memang tinggi. Sementara term negatif yaitu term meniadakan sesuatu. Contohnya adalah pohon itu tidak tinggi, yang artinya dia ingin meniadakan ketinggian dari sebuah pohon itu. Itu adalah term negatif. Dan jenis yang ketiga adalah term konkret dan term abstrak. Term konkret adalah term yang berbicara tentang sesuatu yang bisa kita lihat dan kita sentuh. Misalnya meja, buku, baju, dan alam. Itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat dan sentuh. Sedangkan term abstrak lebih merujuk pada konsep. Contohnya seperti kemanusiaan, kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Itu adalah term abstrak. Jadi, kamu sudah mengetahui bukan jenis-jenis term? Nah, sekarang mari kita akan membahas tentang sesat pikir atau logical fallacy. Logical fallacy adalah kesalahan dalam berpikir yang membuat argumen tampak benar, padahal keliru. Istilah ini berasal dari bahasa Latin fallacia, yaitu tipu muslihat. Dan inilah dia beberapa jenis cacat logika yang sering kita temui. Yang pertama, argumentum ad hominem, yaitu suatu pernyataan untuk menyerang pribadi, bukan argumen. Alih-alih membahas yang sedang diperdebatkan, kritik justru malah diarahkan kepada karakter lawan bicara yang sama sekali tidak relevan dengan topik diskusi. Yang kedua, false demon, yaitu menyajikan hanya dua pilihan, padahal ada opsi lain. Contohnya seperti pemikiran, kalau tidak setuju dengan pemerintah, berarti anti-nasionalisme. Mengapa itu salah? Padahal sebenarnya kebanyakan masalah itu memiliki lebih dari dua solusi. Yang ketiga, appeal to authority, yaitu menerima argumen hanya karena berasal dari tokoh terkenal. Contohnya seperti dia influencer terkenal, jadi pendapatnya pasti benar. Padahal nyatanya, keahlian harus disertai data yang relevan, bukan popularitas. Mengapa kita harus memahami logical fallacy? Agar terhindar dari manipulasi logika, dapat meningkatkan kualitas argumen kita, dan agar diskusi kita lebih sehat dan berbasis fakta. Sekian yang dapat saya jelaskan dari dua materi ini. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang dari saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.